Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan buku Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi. Ini pembuka pintu-pintu kebaikan buah karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan kita akan memasuki pembahasan yang ketiga. Penulis berkata, ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bermanfaat bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu adalah asas agar menjadi pembuka pintu kebaikan. Setiap hamba harus berilmu. Orang yang tidak berilmu, bagaimana mungkin ia bisa membedakan mana pintu kebaikan dan mana pintu keburukan? Bagaimana membedakan antara sunnah dan bid'ah? Bagaimana membedakan antara jalan petunjuk dan kesesatan? Bagaimana ia akan menjaga diri dari kebatilan sedangkan ia tidak memiliki ilmunya? Bagaimana bisa menjauhi sesuatu orang yang tidak mengetahui cara menjauhinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, aku mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Makna basirat atau basiratin atau basirah dalam ayat tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, bagaimana ia dapat membedakan antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Quran Surat Al-Mulk ayat 22. Allah juga berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Surat Ar-Ra'd ayat 19. Dan Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, dia harus semangat mencari ilmu yang bermanfaat dan memberikan perhatian yang maksimal dan mendalam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ghada yatlubu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah." Siapa yang pagi-pagi keluar untuk mencari ilmu yang wajib dipelajarinya, maka niscaya dengan ilmunya Allah bukakan baginya satu pintu ke surga. Sanad hadis ini dhaif, akan tetapi hadis ini dikuatkan oleh hadis sahih dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dan hadis lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dengan sebabnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari hadis Abu Darda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Beliau melanjutkan, ilmu adalah akar dan pondasi yang kuat, maka itu sudah semestinya seorang hamba memberikan perhatian penuh kepada ilmu.
Hanya dengan ilmu lah dia menjadi bagian dari pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Orang yang tidak menghiasi diri dengan ilmu berpotensi terjerumus dalam berbagai resiko seperti kesesatan, bid'ah, dan amalan yang bersumber dari hawa nafsu. Padahal ia menganggap dirinya telah berbuat kebaikan. Syekh berkata, saya tidak akan panjang lebar membahas masalah ini. Cukup saya berikan sebuah kisah yang cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Salamah Al-Hamdani. Dia menuturkan, dahulu kami pernah duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud seraya menantinya sebelum melaksanakan sholat subuh, agar ketika dia keluar, kami akan berjalan bersamanya ke masjid. Tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari datang dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman yakni Ibnu Mas'ud sudah keluar menemui kalian? Belum, jawab kami. Abu Musa kemudian duduk bersama kami hingga Ibnu Mas'ud pun keluar. Tatkala Ibnu Mas'ud keluar, kami semua pun berdiri untuk menghampirinya. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, tutur Abu Musa al-Ash'ari, aku tadi melihat di masjid satu perbuatan yang tidak aku senangi. Namun kemudian aku beranggapan, alhamdulillah perbuatan itu baik. Ibnu Mas'ud pun bertanya, perbuatan apa itu? Abu Musa al-Ash'ari pun menjawab, jika engkau hidup atau panjang umur, niscaya engkau akan melihatnya sendiri. Abu Musa melanjutkan, aku melihat di masjid ada satu kaum duduk membuat halakoh-halakoh sambil menanti sholat dimulai. Setiap halakoh ada seorang yang memimpin, dan mereka itu memegang batu-batu kerikil. Si pemimpin lalu berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun lalu bertakbir 100 kali. Si pemimpin berkata, bertahlillah 100 kali. Mereka pun lantas bertahlil 100 kali. Pemimpin itu berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, lantas apa yang engkau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak berkata apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Ibnu Mas'ud berkata, apakah engkau tidak menyuruh mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka itu, lalu memberi jaminan kepada mereka bahwa amalan kebaikan mereka tidak akan hilang sia-sia meskipun tidak dihitung-hitung? Setelah itu Ibnu Mas'ud pun beranjak dan kami ikut menyertainya untuk mendatangi salah satu halaqah. Ibnu Mas'ud pun lalu berdiri di hadapan mereka dan bertanya, perbuatan apa yang kalian lakukan ini? Wahai Abu Abdillah, ini adalah batu-batu kerikil. Kami menghitung bacaan takbir, tahlil, dan tasbih dengan batu-batu ini, jawab mereka. Ibnu Mas'ud pun berkata, hitung saja perbuatan buruk kalian. Aku menjamin bahwa perbuatan baik kalian sedikit pun tak akan hilang. Celaka kalian, wahai umat Muhammad, begitu amat cepatnya kehancuran kalian. Lihatlah, mereka adalah para sahabat Nabi kalian, banyak yang masih hidup. Ini baju beliau sallallahu alaihi wasallam belum usang dan bejana beliau belum pecah. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, apakah kalian ini sedang berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kalian ingin apakah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Maka mereka menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak lain bermaksud hanya ingin kebaikan.
Ibnu Mas'ud pun berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak memperolehnya. Lalu Syekh Abdul Razak berkata, jadi kebaikan itu tidaklah akan dapat diraih kecuali oleh orang yang mengetahui kebaikan, mengetahui ilmunya, mengetahui kebenaran, dan mengetahui sunnah. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ia berkata, Inna Rasulullah ulima fawatihal khair wa khawatimah wa jawami'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diajarkan berbagai pembuka pintu kebaikan maupun penutup-penutupnya, dan juga mengumpulkan seluruh kebaikan. Lalu Syekh berkata, jika Anda mau menjadi pembuka pintu kebaikan, maka pelajarilah fawatihal khair wa khawatimah wa jawami'ah, yaitu pembuka pintu-pintu kebaikan ataupun penutup-penutupnya, dan juga yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut, yang mana ilmu tersebut semuanya terhimpun di dalam perkataan Imamul Khair, panutan seluruh makhluk, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk pembahasan yang keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.